Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Ahmad Ainun Herlambang. Berikut saya akan membahas tentang contoh multi-server queue dalam mata kuliah pemodelan dan simulasi informatika Universitas Diponegoro. Jadi, contoh kasus yang saya ambil adalah Indomaret. Misalkan ada sebuah Indomaret di daerah Tembalang. Nah, Indomaret ini memiliki kasir A dan juga kasir B, yang keduanya melayani pembayaran pembeli. Kemudian, waktu antara pelanggan yang datang membayar, yaitu selang waktunya 1-5 menit. Ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk inter-arrival time, untuk 1 menit probabilitasnya adalah 0,1, 2 menit probabilitasnya 0,25, kemudian 3 menit probabilitasnya 0,3, untuk 4 menit adalah 0,2, dan 5 0,15. Kemudian di sini ada random digit for arrival time dan juga random digit for service time yang nanti akan digunakan untuk contoh simulasinya. Kemudian kasir A ini adalah kasir yang lokasinya dekat dengan pintu keluar, sehingga pembeli akan cenderung memilih kasir A apabila ingin melakukan pembayaran. Kemudian, di sisi lain kasir A ini juga menggunakan teknologi terbaru komputernya, sehingga dalam melakukan pelayanan lebih cepat dibandingkan dengan kasir B. Selanjutnya, kita dapat melakukan perhitungan tabel distribusi waktu inter-arrival untuk pembeli. Berdasarkan tabel yang pertama tadi, di sini kita akan menghitung probabilitas kumulatif, yaitu 0,1, kemudian untuk pembeli kedua, yaitu 0,1 ditambah 2,5 sehingga 0,35, kemudian 0,35 tambah 0,3 ditambah 0,35 sama dengan 0,65. Selanjutnya 0,65 ditambah 0,2 sama dengan 0,85. Dan yang terakhir adalah 0,85 ditambah 0,15 sama dengan 1. Kemudian random digit assignment ini disesuaikan dengan rentang dari probabilitas yang ada di kumulatif ini, yaitu 0 sampai 10, kemudian di sini 11 sampai 35, 36 sampai 65, 66 sampai 85, dan 86 sampai 100. Setelah itu, kita dapat menentukan tabel waktu arrival untuk pembeli, di mana random digit untuk arrival time ini akan di-assign sesuai dengan hasil hitungan random digit assignment yang telah kita hitung tadi. Nah, untuk nomor pembeli pertama, dia inter-arrivalnya adalah 0 karena dia adalah pelanggan yang pertama kali dilayani. Kemudian, untuk pembeli yang kedua, dia akan inter-arrivalnya sesuai dengan di sini, dia masuk menjadi nomor 2. Kemudian untuk bayar yang ketiga dia nomor 5. Kemudian bayar yang keempat dia nomor 3. Bayar yang kelima dia 4 menit. Kemudian bayar yang keenam dia 2 menit. Sehingga dapat ditentukan pula arrival time-nya yang merupakan kumulatif dari inter-arrival time ini. Selanjutnya, kita dapat menentukan tabel distribusi service time untuk kasir A dan juga kasir B. Di sini dapat dilihat bahwa kasir A probabilitas kumulatifnya mulai dari 0,4, kemudian 0,75, dan 1. Sehingga dapat ditentukan random digit assignment-nya 0 sampai 40, 41 sampai 75, 76 sampai 100. Dan untuk kasir B juga sama, di mana berdasarkan kumulatif probability-nya yaitu 0,35, random digit assignment-nya adalah 0,30 sampai 35. Kemudian 36 sampai 70 dan juga 71 sampai 100. Setelah menentukan tabel random digit assignment tadi, kita dapat langsung melakukan simulasi pada tabel simulasi berikut ini.
Nah, untuk arrival time dari buyer pertama adalah 0. Kemudian dia random digitnya adalah 95. Kasir A dalam kondisi available, maka dia akan dipilih kasir A sesuai dengan ketentuan dari soalnya tadi. Kemudian service time-nya untuk 95 dia akan masuk ke 3 menit, maka service time-nya adalah 3 menit. Maka dia kasir A akan melakukan servisnya begin pada menit ke-0 sampai menit ke-3. Karena kasir B tidak melayani, maka dia ditulis 0. Dia tidak melakukan servis. Waiting time-nya adalah 0 karena dia langsung dilayani. Dia menghabiskan waktu sebanyak 3 menit karena dia tidak menunggu. Kemudian idle untuk kasir A adalah 0 karena dia tidak idle, dia langsung melayani pembeli yang masuk untuk membayar tadi. Kemudian untuk pembeli yang kedua, dia datang pada menit kedua dengan random digit 51. Karena kasir A available-nya pada menit ketiga, sedangkan dia datang pada menit kedua, maka dia akan dilempar ke kasir B. Maka pilihan kasir adalah B, dan service time-nya sesuai dengan tabel untuk N1 adalah 3 menit. Kemudian kasir A tadi masih melayani, sehingga kasir B begin-nya adalah pada menit kedua, yaitu tepat pada kedatangan pembeli kedua. Dan berakhir pada menit ke-5, berdasarkan service time tadi. Sehingga bayarnya menghabiskan waktu sebanyak 3 dan tidak menunggu di queue. Kemudian, kasir B ini tadi idle selama 2 menit ketika tidak ada pelanggan yang masuk dari menit ke-0 tadi. Kemudian untuk pembeli yang ketiga, arrival time-nya adalah menit ke-7. Nah, berdasarkan random digit ini tadi 89, dia akan dimasukkan ke 3 menit karena yang melayani adalah kasir A. Karena kasir A tadi kan selesainya menit ke-3, sehingga pada menit ke-7 dia sudah free dan bisa melayani pembeli ketiga. Service begin-nya pada menit ke-7, kemudian pada menit ke-7 ditambah service time-nya 3 menit sehingga menjadi 10 menit. Kasir B dalam kondisi idle, kemudian dia tidak menghabiskan waktu di queue, dan dia juga menghabiskan waktu di sistemnya sebanyak 3 menit. Nah, karena tadi arrival-nya pada menit ke-7, sedangkan service A selesai melakukan pelayanan pada menit ke-3, maka dia idle selama 4 menit. Selanjutnya untuk pembeli keempat, sama seperti tadi, dia dilayani pada menit ke-10 oleh kasir A. Karena kasir A sedang tidak melayani, tepat pada menit ke-10 dia free, maka akan diambil dan pelayanannya selama 1 menit sesuai dengan tabel assignment tadi. Sehingga bayarnya menghabiskan waktu sebanyak 1 menit dan kasir A idle selama 0 menit. Untuk bayar kelima juga sama, datangnya pada menit ke-14, kemudian kasir A available, maka akan dilayani oleh kasir A. Sesuai dengan assignment ini, dia akan dilayani selama 3 menit, mulai dari menit ke-14 sampai menit ke-17, dan service kasir B dalam kondisi idle lagi. Kemudian pembeli yang kelima ini tidak menunggu di queue dan menghabiskan waktu selama 3 menit. Kemudian kasir A ini idle selama 3 menit karena pada saat melayani pembeli keempat tadi dia selesai pada menit ke-11 dan mulai melayani lagi pada menit ke-14. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pembeli ke-6. Arrival time-nya adalah menit ke-16 dengan random digit 49. Sedangkan kasir A available-nya pada menit ke-17, maka kasir A tidak dapat melayani. Di sisi lain, kasir B available-nya pada menit ke-5 sehingga akan dilayani oleh kasir B. Kemudian service time-nya 3 menit sesuai dengan tabel assignment kasir B. Maka dari itu, kasir B akan melayani dari menit ke-16 sampai menit ke-19 dengan waiting time 0 dan buyer menghabiskan waktu 3 menit di sistem. Lalu idle time untuk kasir B ini adalah 11 menit karena dia terakhir melayani adalah menit ke-5. Selanjutnya dia tidak melakukan apapun hingga menit ke-16. Maka 16 dikurangi 5 adalah 11. Selanjutnya, average waiting time adalah banyaknya waktu menunggu di queue dibagi jumlah pembeli yang menunggu. Karena di sini
waiting time-nya adalah 0 semua, maka average waiting time-nya adalah 0. Dimana artinya pembeli tidak menunggu di queue dan langsung dilayani oleh kasir. Karena average waiting time-nya 0, maka probability wait-nya juga bernilai 0. Kemudian average service time-nya adalah ini bisa dilihat service time yaitu 3 menit, 3 menit, 3 menit, 1 menit, 3 menit, dan 3 menit. Setelah dijumlahkan kemudian dibagi jumlah pembelinya yaitu ada 6. Maka didapatkan average service time-nya adalah 2. Selanjutnya adalah probability of idle untuk kasir A, yaitu total idle-nya dia selama 4 menit ditambah 3 menit sama dengan 7 menit dibagi 19, yaitu 0,38. Dan untuk kasir B, probability idle-nya adalah 2 ditambah 11 dibagi 19, yaitu 0,67. Selanjutnya, konsep indiscrete event. Di sini ada jumlah pembeli yang menunggu untuk dilayani. Kemudian 0 pada sistem saja ini menunjukkan kasir A sedang available dan 1 menunjukkan kasir A sedang sibuk. Untuk kasir B sama juga, untuk 0 menunjukkan kasir B sedang available dan 1 menunjukkan kasir B sedang sibuk. Kemudian untuk entities-nya ada pembeli, untuk events ada arrival event, dan pelayanan pembayaran oleh kasir A dan kasir B. Kemudian activities-nya ada service time pada saat di kasir A dan juga di kasir B, dan juga inter-arrival time dari pembeli. Untuk delay-nya, yaitu ketika pembeli menunggu di queue hingga kasir A atau kasir B ini available. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Ahmad Yanuar Lambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.